Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memberikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dalam kondisi yang insya Allah baik, sehat di forum Zoom SMK Negeri Wonosari dalam rangka untuk melakukan pembukaan Pekan P5BK di semester basal tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini pembukaan, tetapi sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sebelum acara pembukaan ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku yang sangat kami cintai dan kami banggakan, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama-sama ini menjadikan barokah untuk kegiatan P5BK pada khususnya dan kegiatan pendidikan di SMK Negeri 2 Wonosari yang kita cintai ini. Bapak Kepala SMK Negeri 2 Wonosari yang terhormat, Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu Wakak Kurikulum, Wakak Sarpras, Wakak Kesiswaan, Wakak Humas Hubin, WMM, kemudian Bapak Ibu Kepala Program Keahlian dan Sekretaris Program Keahlian, Bapak Ibu Guru BK, Bapak Ibu Fasilitator P5BK, serta tim P5BK dan anak-anakku semua yang sangat saya cintai. Hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu pembukaan Pekan P5BK yang akan kita lalui acaranya pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah menghayati lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga nanti adalah sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati semuanya dan anak-anakku yang sangat kami cintai, mari kita lanjutkan acara yang kedua yaitu menghayati lagu Indonesia Raya. Mohon untuk Bapak Ibu dan putra-putriku yang sangat saya cintai untuk mengambil sikap berdiri, sikap sempurna untuk menghayati lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Ibu Bapak yang kami hormati, serta anak-anakku yang sangat kami cintai. Demikian tadi kita sudah menghayati dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita di dalam hati karena baru masa pandemi. Sudah kita lalui, semoga ini memberikan semangat, menambah semangat kita untuk melakukan kegiatan P5BK maupun kegiatan pendidikan pada umumnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang sangat kami cintai, kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu kami haturkan sepenuhnya kepada Bapak Ahmad Darmadi, SPD Magister Engineering. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, tak pindah ikut. Selamat pagi dan salam. Saya ulangi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ketua Program Keahlian dan Sekretaris Program Keahlian, yang kami hormati Bapak Ibu Guru BP Pendamping, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Fasilitator dan Co-Fasilitator kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Budaya Kerja, terlebih anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Wonosari yang saya cintai dan saya banggakan. Di pagi yang cukup cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebugaran jasmani, ya, juga diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir pada kegiatan pagi hari ini, yaitu pembukaan Pekan P5BK di SMK Negeri 2 Wonosari. Yang pertama, kami atas nama sekolah mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim P5BK yang sudah merencanakan kegiatan ini secara detail sejak awal sampai implementasi yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai tanggal 3 Desember yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita sudah beberapa waktu yang lalu mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah kita. Namun demikian, karena COVID-19 ini juga masih menjadi ancaman bagi kita semua, terlebih juga kita melihat di beberapa sekolah kemarin di Kulon Progo juga sudah dilakukan kegiatan testing secara acak di beberapa sekolah, dan ternyata dari testing itu juga ada beberapa yang masih terjangkit tertular oleh COVID-19. Oleh karenanya saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian dan juga seluruh warga SMK Negeri 2 Wonosari, walaupun kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Gunakan masker pada saat kita berada di tempat-tempat umum, termasuk salah satunya adalah di sekolah, di perjalanan, begitu. Kemudian sering-seringlah cuci tangan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah selalu menjaga jarak terhadap satu dengan yang lainnya. Ya, physical distancing, jaga jarak ini salah satu kunci utama agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19. Untuk itu mohon kepada semua warga sekolah,
anak-anak sekalian tetap terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya, tentu kita harus terus menjaga kebugaran kita, ya, menjaga imun kita. Apalagi ini di musim penghujan, ya, di musim penghujan yang biasanya di musim penghujan itu akan muncul berbagai penyakit. Ada demam berdarah, kemudian ada ya pusing-pusing, batuk, dan seterusnya, ya. Jadi mohon untuk terus menjaga kebugarannya, ya, menjaga dengan makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, begitu ya. Dan kita tetap dalam kondisi fit sehingga aktivitas kita tidak terganggu. Baik, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin kami ya. Sudah bisa dilihat? Sampun, Pak. Sudah nampak. Ya, baik. Anak-anak sekalian dan Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, agar tidak lupa ya, nanti kita buka dulu saja ya kegiatannya. Jadi pagi hari ini kita akan mengikuti launching atau pembukaan begitu ya, pembukaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, atau kemudian kita singkat P5BK. Ya, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu P5, kemudian budaya kerjanya kita singkat BK. Sehingga untuk lebih mudahnya mengingat, kegiatan itu kita namai P5BK. Itu singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Baik, atas izin Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak sekalian, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja di SMK Negeri 2 Wonosari yang dilaksanakan pada tanggal 15 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit tentang mengapa ada kegiatan P5BK ini. Jadi kegiatan P5BK ini itu dilatar belakangi karena adanya temuan, gitu ya, keluhan dari para pengguna tenaga kerja, dari industri, dari dunia kerja, dari juga para stakeholder kita terkait dengan lulusan di sekolah menengah kejuruan atau di SMK. Apa keluhan mereka? Keluhan mereka itu diantaranya ini. Jadi mereka mengatakan bahwa lulusan SMK itu umumnya kurang tahan menghadapi tekanan dalam dunia kerja. Mereka harus bekerja dalam shift 8 jam ya. Kalau itu bentuknya 3 shift, mereka tidak tahan menghadapi tekanan untuk bekerja shift-shiftan seperti ini. Ya, banyak mengeluh begitu ya, tidak bisa istirahat dan seterusnya begitu. Kemudian yang kedua,
lulusan SMK itu dikatakan kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim, gitu ya. Tidak terbiasa bekerja dengan teamwork, ya, saling berkolaborasi. Kurang di dalam hal seperti ini. Jadi mereka kurang di dalam bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian yang ketiga, keluhan mereka juga bahwa lulusan SMK itu kurang dapat berkomunikasi. Begitu ya. Tentunya komunikasi yang baik, begitu ya. Komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Baik itu secara lisan maupun tulisan. Jadi secara lisan saja komunikasinya tidak efektif. Ya. Jadi tidak poin-poinnya itu kurang dipahami pada saat menyampaikan pada saat mereka berbicara, begitu ya. Jadi tidak efektif, mungkin terbalik-balik dan seterusnya. Bahkan mungkin sebaliknya tidak bunyi gitu ya, disuruh ngomong gitu, tapi tidak keluar kata-katanya. Nah, beda dengan kalau ngobrol sendiri gitu ya. Kalau ngobrol sendiri bisa berjam-jam, tapi ketika disuruh komunikasi, negosiasi begitu, atau mungkin pidato begitu, tidak bagus atau kurang dapat berkomunikasi. Begitu. Ini keluhan dari para pengguna lulusan SMK. Kemudian juga kurang inisiatif dan mudah bosan, gitu ya. Ini kurang inisiatif dan mudah bosan. Jadi itu saja yang dia kerjakan, begitu ya. Sehingga kemudian memang akhirnya jadi mudah bosan. Inilah beberapa keluhan. Sebenarnya masih banyak lagi ya keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pengguna tenaga kerja SMK itu ya, ada yang kurang disiplin, kurang ulet dan seterusnya gitu. Ini yang dirasakan oleh para pengguna kerja. Sehingga ya karena kita berada di sekolah, kemudian anak-anakku sekalian ini nanti akan bekerja di industri, maka hal-hal seperti ini tentu harus segera diatasi. Jangan sampai ini kemudian terus terulang dan terulang. Nah, kita juga pahami bahwa faktor penentu masuk di dunia industri atau di dunia kerja itu ada beberapa faktor. Dari sisi finansial itu kira-kira 10%. Kemudian dari sisi networking, ya, ada teman yang di sana, ada saudaranya yang di sana, atau ada alumni yang ada di sana, itu menentukan kira-kira 20%. Kemudian keahlian teknis sesuai dengan bidang keahliannya itu menentukan 20% juga. Nah, ini yang menarik, anak-anak sekalian, yang menarik ternyata faktor penentu masuk dunia industri itu 50%-nya ditentukan oleh soft skill kita, penguasaan soft skill kita, interaksi sosial kita. Tadi berpikir kritis, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, tidak mudah bosan, tahan terhadap tantangan. Ini ternyata sebagai penentu ya kalau kita mau bekerja di dunia kerja atau di dunia industri. Sehingga sangat penting begitu ya akan keberadaan atau penguasaan soft skill dan interaksi sosial ini. Kemudian ini menurut Profesor Sun Jin ya, bahwa soft skill dan karakter di negeri jiran ini di Cina ya. Beberapa waktu yang lalu kami sempat berkunjung ke sebuah universitas ya. Mereka mengatakan bahwa soft skill atau karakter itu
merupakan kebutuhan pribadi. Jadi setiap orang itu pasti membutuhkan akan soft skill ini. Dia akan hidup dengan baik, akan bisa nyaman di dalam kehidupannya, di rumahnya, di masyarakat maupun di tempat-tempat yang lain, kalau orang itu memiliki karakter atau soft skill yang baik, pasti akan disenangi oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua merupakan kebutuhan pasar. Kebutuhan dari dunia industri, tadi saya katakannya kebutuhan dari dunia kerja. Sangat membutuhkan akan soft skill dan karakter dari para pekerjanya. Kemudian yang ketiga adalah merupakan kebutuhan negara. Jadi negara ini juga sangat membutuhkan akan para pegawai-pegawainya yang memiliki karakter dan soft skill yang baik. Gitu ya. Sehingga ketika negara ini diurus oleh orang-orang yang punya karakter yang bagus, maka akan kuat negara kita. Tidak banyak korupsi, tidak banyak hal-hal yang kurang baik, tidak banyak penyimpangan-penyimpangan indisipliner. Gitu ya. Ketika para pemangku kepentingan, pemangku jabatan itu memiliki karakter dan soft skill yang baik. Ini menurut Profesor Sun Jin. Jadi soft skill itu kebutuhan pribadi, kebutuhan dunia kerja, juga menjadi kebutuhan dari negara. Sehingga ini merupakan satu hal yang sangat-sangat strategis dan harus terus kita upayakan agar kita memiliki soft skill dan karakter yang baik. Bahkan sampai di Cina itu ini di sebuah universitas namanya Jiangsu University, ini jurusan arsitektur, mereka itu membangun sekian banyak gedung bertingkat untuk penginapan mahasiswa. Jadi boarding khusus untuk mahasiswa. Nah, kalau di kita, di Indonesia ini boarding ini lebih banyak ke anak-anak SMP gitu ya. SMA ada sebagian ya, di pondok pesantren misalnya seperti itu. Kalau di Cina, karena mereka memahami betul akan pentingnya karakter itu, mahasiswa itu diinapkan, dibuat boarding. Sehingga karakternya itu bisa betul-betul dibentuk. Karena para mahasiswa itu sangat strategis. Ketika mereka nanti lulus, itu akan menduduki jabatan-jabatan yang sangat strategis baik di pemerintahan maupun di industri. Jadi, salah satu contohnya di Jiangsu University itu ada boarding khusus untuk para mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, gitu ya? Dengan sekolah dengan SMK Negeri 2 Wonosari. Kalau anak-anak masuk di pintu gerbang pertama, sudah melihat ya, di situ ada terpampang tulisan besar, disiplin budayaku. Nah, ini adalah salah satu bentuk juga bagaimana kita akan membentuk para warga sekolah, para siswa yang bersekolah di SMK Negeri 2 Wonosari itu memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang kuat, kemudian juga memiliki soft skill yang hebat, begitu ya. Nah, salah satu logo kita yang kemudian kita dengung-dengungkan adalah disiplin itu sebagai budaya kita semua. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan penerapan ini, maka coba kita lihat di sini. Jadi sekolah kita itu menginginkan memiliki profil lulusan, yaitu memiliki karakter yang kuat, kemudian memiliki hard skill yang hebat, kemudian memiliki soft skill yang mantap. Inilah profil lulusan SMK Negeri 2 Wonosari.
Jadi Anda sekalian, anak-anak sekalian, selama menempuh pelajaran pendidikan di SMK Negeri 2 Wonosari ini secara 3 tahun, maka 3 hal ini harus dibundeli gitu ya, harus dipegang teguh. Bahwa Anda datang ke sini tidak hanya sekedar mencari ilmu, apalagi hanya mencari teman gitu ya, tetapi mencari 3 bekal ini. Jadi begitu nanti Anda keluar dari gerbang SMK Negeri 2 Wonosari, maka Anda harus memiliki karakter yang sudah kuat, kemudian hard skill yang hebat, dan soft skill yang mantap. Nah, itu kemudian diwujudkan untuk memudahkan kita mengingat dan juga supaya masuk ke dalam ya sanubari kita, merasuk di dalam jiwa-jiwa kita, maka kita wujudkan dalam jiwa Semakadanu itu ya, jati diri, prestasi, dan harmoni. Ini adalah perwujudan dari profil lulusan tadi. Untuk memiliki karakter yang kuat, maka kita wujudkan dengan ya memiliki jati diri. Jangan sampai Anda sekalian mudah terombang-ambing oleh keadaan, oleh suasana, oleh ajakan orang-orang yang tidak representatif, begitu ya. Mudah terpengaruh. Kemudian yang kedua, hard skill yang hebat itu diwujudkan dalam bentuk prestasi. Ya, berprestasi. Baik itu prestasi di nilai rapotnya, di kegiatan lomba kompetensi siswa, di lomba-lomba di kegiatan ekstrakurikuler, maupun prestasi-prestasi yang lainnya. Ini adalah wujud dari hard skill yang hebat. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian soft skill yang mantap itu diwujudkan dalam harmoni, ya, dalam bentuk keharmonisan hubungan antara Anda dengan teman-teman Anda, antara hubungan Anda dengan Bapak dan Ibu guru, hubungan Anda dengan lingkungan, gitu ya. Itu harus harmoni, begitu ya, harus seimbang, ya. Jangan sampai dalam berteman misalnya kemudian pilih kasih, begitu ya. Kalau dengan si A oke, tapi kalau dengan si B tidak oke. Dengan Bapak Ibu guru apalagi, gitu ya. Ya harus dijaga hubungan yang harmonis. Dengan alam pun juga harus seperti itu, karena alam itu adalah tempat kita hidup. Kita harus menyayangi alam. Jangan sampai kemudian karena kelalaian kita timbul misalnya banjir atau timbul tanah longsor, gitu ya. Karena ketidakharmonisan hubungan kita dengan alam. Yang paling mudah harus kita lakukan adalah kita selalu menjaga ya kebersihan lingkungan sekolah kita, menjaga kebersihan tempat praktek kita, menjaga kebersihan rumah kita, tempat tinggal kita, menjaga kebersihan sekolah kita. Ini adalah harmoni. Nah, aplikasinya ini anak-anak sekalian. Agar kita memiliki jati diri yang kuat, maka kita akan menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Di mana ada 6 dimensi yang itu harus Anda asah dan Anda kuatkan di dalam diri Anda masing-masing. Nah, apa 6 dimensi itu? Coba nanti kita lihat di akhir ya. Kemudian yang kedua tadi untuk wujud dari prestasi, ya kita mengikuti berbagai kegiatan agar kita memiliki bukti bahwa kita berprestasi. Suara LKS, suara ekstrakurikuler, kemudian memiliki sertifikat kompetensi, ini penting. Ya, agar Anda diakui bahwa Anda memiliki hard skill yang hebat, memiliki kemampuan di jurusan yang diakui oleh dunia luar, maka ya Anda harus berupaya agar memiliki sertifikat
kompetensi, baik itu yang dapat dari LSP D1 kita, maupun sertifikat kompetensi yang bisa didapatkan dari industri, karena Anda misalnya magang kemudian di tes atau diuji sertifikasi, atau memang kita berupaya untuk melakukan uji sertifikasi. Nah, untuk harmoni, anak-anak sekalian, harmoni kita wujudkan dengan budaya kerja, yang budaya kerja itu khas Jogja. Nah, ini menarik saya kira ya. Jadi tidak hanya sekedar budaya kerja yang sifatnya umum, tetapi budaya kerja yang khas orang Jogja. Ya, orang Jogja itu ya penuh dengan sopan santun, gitu ya, ulet, begitu. Kemudian kalau berkata itu dengan lemah lembut, ini adalah khas Jogja. Nah, budaya kerja yang akan kita ciptakan adalah budaya kerja khas Yogyakarta. Lebih khusus lagi adalah budaya kerja khasnya SMK Negeri 2 Wonosari. Nah, nanti misalnya dengan kegiatan kesemaptaan, itu nanti akan mewujudkan, menguatkan budaya kerja kita. Nah, jangan lupa, budaya kerja yang kita wujudkan adalah yang khas Yogyakarta atau khas SMK 2 Wonosari. Ini anak-anak sekalian gambaran besar ya, gambaran besar bagaimana anak-anak sekalian menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Wonosari ini. Nah, untuk mencapai itu anak-anak sekalian, untuk mencapai itu pemerintah di tahun 2021 ini telah meluncurkan yang namanya kurikulum paradigma baru. Di mana di kurikulum paradigma baru ini menitik beratkan penguasaan pada 3 aspek tadi, yaitu hard skill, soft skill, dan karakter. Nah, kurikulumnya itu kemudian diterapkan di SMK Pusat Keunggulan. Sehingga kemudian disebut dengan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Nah, tahun 2021 ini adalah tahun pertama dari siswa kelas 10 di SMK Pusat Keunggulan yang menerapkan kurikulum ini. Jadi berbahagialah Anda sekalian, ini menjadi orang-orang atau anak-anak pertama yang menerapkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini. Ini belum diterapkan di sekolah-sekolah lain yang belum SMK Pusat Keunggulan. Jadi di Gunung Kidul ini baru ada 5 sekolah yang menerapkan kurikulum ini. Oleh karenanya Anda harus bisa menjadi ya asabiqul awalun ya, orang-orang pertama yang sukses begitu ya di dalam mengimplementasikan kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini. Itulah harapan kita. Nah, di kurikulum SMK Pusat Keunggulan itu anak-anak sekalian, pelajaran hanya dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok muatan unggulan, yaitu kelompok mapel yang membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangan terkait norma-norma kehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga NKRI dan dunia. Jadi materi umum itu tujuannya untuk ini, membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh, ya. Kemudian yang kedua adalah muatan kejuruan. Itu adalah mata pelajaran yang mendukung penguasaan di bidang keahlian sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, inilah yang kemudian baru dan akan mulai kita terapkan mulai hari ini, yaitu mata pelajaran yang tergabung di dalam proyek penguatan profil
pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi secara umum itu hanya 3 kelompok besar ini, muatan umum, muatan kejuruan, dan P5BK. Nah, ini supaya anak-anak memahami begitu ya, kerangkanya seperti apa. Kenapa ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi ini adalah bagian dari struktur kurikulum. Karena bagian dari struktur kurikulum, nah ini ya, kalau mau lihat mata pelajarannya, jadi yang umum itu ada PAI, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, ada PKN, ada Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Sejarah dan Seni. Ini adalah untuk membentuk agar Anda menjadi pribadi yang utuh, begitu ya, dengan materi ini. Kemudian mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, informatika, ya, proyek IPAS, ya, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, kemudian materi-materi kejuruan, PKK, ya, proyek kreatif dan kewirausahaan, PKL, ya, ada PKL, kemudian mata pelajaran pilihan itu adalah mata pelajaran yang mendukung sesuai dengan pilihan Anda, jurusan Anda. Kalau yang di otomotif yang mendukung ya penguasaan materi-materi otomotif. Yang di mesin yang mendukung ya materi-materi permesinan. Yang di listrik mendukung materi-materi di kelistrikan dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang bagian C, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Di mana untuk kelas 10 itu jumlah jamnya cukup banyak anak-anak. Jadi ada 288 jam pelajaran selama 1 tahun. Atau kalau di rata-rata setiap pekannya, setiap minggunya, itu ada 8 jam pelajaran. Tetapi karena ini kita buat blok, maka kita hitung dari pagi sampai siang, gitu ya. Ini, jadi sekali lagi bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu masuk di dalam struktur kurikulum. Karena masuk di dalam struktur kurikulum, maka kegiatan P5BK itu adalah kegiatan materi wajib bagi setiap siswa. Sama halnya dengan kegiatan mata pelajaran tadi, ada agama, ada PKN, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, itu sama. Jadi sama-sama kegiatan intrakurikuler, sehingga wajib untuk diikuti, kemudian nanti juga masuk di dalam raport, ada proses penilaiannya yang nanti akan dilakukan oleh para fasilitator, juga bisa juga nanti bentuk penilaian individu, gitu ya. Tapi yang sangat penting dan harus Anda mengerti bahwa kegiatan P5BK ini adalah materi wajib bagi Anda karena ini masuk di dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi strukturnya sama dengan kegiatan mata pelajaran intrakurikuler lainnya. Ya, ini harus diingat ya, jangan sampai kegiatan ini kemudian Anda samakan, oh ini hanya kegiatan seneng-seneng misalnya kayak gitu, bukan. Atau ini kegiatan ekstra, bukan. Ini kegiatan awal tahun MPLS, bukan. Ya, jadi kegiatan P5BK adalah kegiatan intrakurikuler, salah satu kegiatan intrakurikuler yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari mata pelajaran lainnya. Bahkan nanti di dalam pencapaiannya bisa saja melalui berbagai kegiatan. Tetapi salah satunya adalah kegiatan wajib yang harus Anda ikuti ini. Sehingga mohon dengan sangat agar kegiatan
P5BK yang waktunya cukup panjang ya, mulai hari ini sampai dengan tanggal 3 Desember, bahkan beberapa sudah ada yang kita mulai sebelumnya ya kegiatan yang misalnya belajar bersama expert itu ada beberapa yang sudah dilakukan sebelumnya karena memang penjadwalannya yang harus menyesuaikan dengan industri ya. Tetapi prinsipnya bahwa semua kegiatan di P5BK adalah kegiatan yang wajib Anda ikuti. Kemudian yang berikutnya, anak-anak sekalian, bahwa profil pelajar Pancasila ini maksudnya atau definisinya, kita lihat ini ya. Jadi profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat. Pak Suka, diam saja dulu. Oh yang pertama, yang nanti sih. Jadi profil pelajar Pancasila, mohon maaf ya, tadi terkait sedikit. Jadi profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Anda adalah merupakan pelajar sepanjang hayat, ya. Yang namanya belajar itu tidak dibatasi oleh umur, kapanpun, dimanapun. Yang kompeten, ini tadi menunjukkan prestasi ya, kemudian berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Inilah yang kemudian tadi disebut dengan soft skill. Gitu. Inilah definisi dari profil pelajar Pancasila. Kenapa kita harus menjadi atau menguasai atau menjiwai profil pelajar Pancasila ini? Karena yang pertama, pemerintah itu menginginkan agar ya para siswa atau para lulusan itu memiliki profil ini, memiliki profil pelajar Pancasila ini. Jadi kompeten, kemudian memiliki karakter dan berjiwa Pancasila tadi. Gitu ya. Sehingga profil pelajar Pancasila ini dimasukkan di dalam kurikulumnya SMK agar menghasilkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kenapa ini profil pelajar Pancasila ini kita lakukan? Supaya juga ini menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis dan menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Jadi kita hidup di zaman milenial ya, berbeda dengan abad 20 atau zaman-zaman sebelumnya. Maka kita harus menjadi warga negara yang demokratis, unggul dan produktif. Ya. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan pelajar Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, itulah pentingnya kenapa Anda sekalian itu harus menguasai atau menjiwai profil pelajar Pancasila ini. Supaya ya tadi Anda tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua juga mampu berpartisipasi di dalam pembangunan global yang berkelanjutan. Tidak tersingkir oleh ya bangsa-bangsa
lainnya yang juga masuk di Indonesia karena memiliki karakter tadi. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus menjadi jiwa Anda semua. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah inti dari pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang selalu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang mandiri. Pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang bernalar kritis, yang berkebinekaan global, yang bergotong royong, dan yang kreatif. Inilah dimensi profil pelajar Pancasila yang akan Anda kuasai, yang harus Anda kuatkan melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi arahnya, ketika nanti Anda mengikuti kegiatan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, maka Anda akan mendapatkan ini. Jadi profil pelajar Pancasila ini akan masuk dan menguatkan pribadi Anda. Ya. Sehingga nanti Anda juga harus melakukan refleksi ya. Di akhir kegiatan nanti, setiap Anda melakukan kegiatan, coba refleksi. Apakah kegiatan ini sudah mampu meningkatkan keimanan saya? Apakah dengan kegiatan ini memunculkan sifat gotong royong yang ada pada diri saya, begitu, dan seterusnya. Ya, nanti berbagai kegiatan itu adalah dalam rangka untuk menanamkan, menguatkan 6 dimensi ini. Nah, kalau diuraikan kira-kira seperti itu. Dimensinya, kemudian deskripsinya kira-kira itu. Bertakwa itu ya memiliki akhlak beragama, memiliki akhlak pribadi, akhlak pada manusia, pada alam, kepada negara. Kebinekaan global itu yang dimaksud adalah ya mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kalau bergotong royong, itu ya bergotong royong itu intinya adalah berkolaborasi. Itu ya, bekerja sama. Kita harus berkolaborasi. Mampu bekerja sama, ini penting. Karena kita adalah makhluk sosial. Kemudian memiliki kepedulian, gitu ya. Tidak acuh tak acuh. Gitu ya. Kemudian senang berbagi. Ini termasuk di dalam dimensi bergotong royong. Apakah Anda sudah memiliki sifat-sifat ini? Nah, kalau belum, maka kegiatan P5BK ini nanti akan memicu begitu ya, menguatkan sifat-sifat ini. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ini ada deskripsinya, silahkan nanti bisa dibaca-baca. Gitu ya. Nah, untuk mencapai itu, anak-anak sekalian, untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi tadi, maka sekolah membuat tema-tema proyek. Ya, tema-tema proyek. Ada cukup banyak tema proyek, mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi,
berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, berkewirausahaan, kebekerjaan, dan juga budaya kerja. Inilah tema, 9 tema proyek P5BK yang nanti bertujuan untuk menghasilkan atau untuk menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Ini akan kita lakukan, kemudian kita bagi-bagi ya anak-anak sekalian. Khusus untuk sekolah SMK, maka di tema ke-8 dan ke-9, ini harus dilakukan di setiap tingkatan, baik di kelas 10, 11, maupun kelas 12. Nanti kita akan selalu memperdalam tema kebekerjaan dan budaya kerja. Terus nanti setiap tahun. Nah, yang 7 dari 1 sampai 7, yang 1 sampai 7 ini adalah tema pilihan yang nanti akan kita pilih setiap tahunnya. Nah, untuk semester ini, yang nanti akan kita lakukan bersama-sama ini, kita memilih tema yang keempat ini, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Sehingga untuk semester ini, tema P5BK yang nanti akan kita lakukan adalah 3, yaitu kebekerjaan, budaya kerja, dan bangunlah jiwa dan raganya. Sekali lagi, ini adalah dalam rangka memperkuat dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Bisa dipahami ya, anak-anak sekalian ya? Oke. Itulah tema yang nanti akan kita lakukan. Kemudian untuk gambaran, anak-anakku sekalian, gambaran untuk mencapai dimensi tadi, itu ini. Jadi 6 profil pelajar Pancasila itu bisa dilakukan melalui intrakurikuler. Ini yang akan kita lakukan. Bisa juga melalui ekstrakurikuler. Bisa juga melalui penguatan di program lintas disiplin ilmu, boleh. Bisa juga melalui sekolah berbudaya industri. Jadi budaya yang ada di sekolah kita bisa. Jadi untuk memperoleh profil pelajar Pancasila yang 6 ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi satu yang wajib Anda ikuti adalah kegiatan intrakurikuler ini. Ya. Nah, inilah anak-anakku sekalian gambaran terkait dengan salah satu materi di kurikulum SMK Pusat Keunggulan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Bisa dipahami ya, anak-anak sekalian? Nah, untuk mencapai atau agar kegiatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu bisa kita lakukan, demikian juga agar proses pembelajaran di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, kondusif, Anda juga mencapai apa yang menjadi tujuannya, maka kita memerlukan yang namanya kontrak belajar. Jadi kontrak belajar itu adalah kesepakatan awal ya. Kesepakatan awal yang harus disepakati oleh pihak-pihak terkait. Berarti oleh Bapak Ibu guru, oleh Anda sebagai siswa, oleh orang tua juga Anda, orang tua Bapak Ibu Anda di rumah, itu juga harus ikut menyepakati ya, isi dari kontrak belajar itu. Nah,
Jadi kontrak belajar itu bentuknya adalah pernyataan-pernyataan ya. Pernyataan. Jadi tujuannya ya untuk kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan dari pernyataan itu dengan senang hati. Ya, tidak terpaksa. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Jadi kontrak belajar itu adalah ya komitmen untuk kita semuanya. Maka harus kita laksanakan dengan senang hati. Tidak boleh terpaksa ya. Tidak boleh terpaksa. Karena kalau ini terpaksa tentu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Tujuannya juga untuk memotivasi. Jadi tujuan kontrak belajar itu untuk terus memotivasi agar Anda ya berupaya berjuang gitu ya. Berjuang untuk mencapai tujuan. Jadi bukan untuk menakut-nakuti ya. Jadi mohon ini dimengerti ya. Jadi kontrak belajar itu bukan untuk menakut-nakuti Anda. Kalau begini nanti sanksinya begini dan seterusnya. Walaupun ada sanksi, tapi sanksi itu adalah tujuannya adalah supaya Anda terus termotivasi. Nah, begitu. Nah, ini tujuan kita melakukan kontrak belajar agar ya satu, Anda semuanya sebagai peserta didik itu bisa memahami isi dari kontrak belajar itu. Kemudian yang kedua, Anda bisa melaksanakan pembelajaran dengan tertib ya, sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sepakati. Kemudian yang ketiga adalah untuk memahami konsekuensi. Nah ini tadi. Jadi kalau kemudian ada yang melanggar dari tata tertib atau dari kontrak belajar itu, maka ya harus dengan ikhlas begitu ya, tidak dengan terpaksa menjalani atau melaksanakan hukumannya, punishment-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk merencanakan tindak lanjut dari surat pernyataan tersebut. Artinya surat pernyataan ini setelah nanti Anda pahami, kemudian Anda camkan dan niatkan dalam hati untuk melaksanakan kontrak belajar itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran, dengan tanpa paksaan, ya. Kemudian ya berupaya, gitu ya, berupaya agar tidak melanggar dari kontrak belajar yang ada itu. Nah inilah anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan di awal kegiatan ini agar anak-anak sekalian yang pertama memiliki gambaran terkait dengan kegiatan P5BK yang nanti akan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan ya. Nanti ada kesemaptaan, kemudian ada belajar bersama expert, ada pemanfaatan aplikasi Pijar Karir ya. Pijar Karir ini nanti dalam rangka mendeteksi ya kompetensi Anda selama sekolah, kemudian nanti selama menjadi alumni, setelah menjadi alumni. Kemudian ada psikotes, ada bangun impian, ada literasi digital dan seterusnya ya. Ada 10 kegiatan yang nanti akan Anda lakukan di pekan P5BK ini agar itu bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar Anda sekalian sejak kelas 10 sampai nanti kelas 12 juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Kemudian Anda sekalian bisa mengikuti melaksanakan bersekolah ini dengan riang gembira gitu ya, tanpa paksaan, tanpa ancaman begitu ya,
tetapi dengan kesadaran sendiri karena ini adalah kebutuhan Anda, kebutuhan siswa, mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Semoga dengan adanya kontrak belajar ini, anak-anakku sekalian bisa semakin termotivasi untuk terus menaati aturan-aturan yang ada, kemudian berada di dalam koridor yang benar, hanya sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sosialisasikan dan sudah kita sampaikan dan sudah Anda pahami, sehingga perjalanan pendidikan Anda, perjalanan sekolah Anda bisa mulus tanpa hambatan dan gangguan. Kalaupun misalnya ada gangguan, itu adalah bentuk bentuk cobaan gitu ya, bentuk cobaan yang harus Anda lakukan, maka Anda ikuti prosedur yang ada, tapi tetap bersemangat. Ya, jangan sampai nanti kalau menjalani hukuman atau menjalani punishment karena Anda melanggar tata tertib, kemudian timbul rasa mendongkol, timbul rasa tidak senang dan seterusnya. Dan sekali lagi, ini adalah dalam rangka pembelajaran bagi Anda semuanya. Baik anak-anak sekalian, barangkali itu ya kegiatan pertama ini terkait dengan materi yang kami sampaikan. Yang pertama tadi terkait dengan apa itu kegiatan P5BK, dan yang kedua setelah itu nanti Anda akan menandatangani kontrak belajar selama Anda menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Wonosari ini. Nah, setelah kegiatan ini nanti akan dipandu oleh para fasilitator dan co-fasilitator di kelasnya masing-masing untuk melakukan refleksi ya. Silahkan nanti refleksikan apa yang Anda dapatkan selama Anda mengikuti kegiatan pagi hari ini. Silahkan ungkapkan dengan baik dengan perasaan Anda, dengan tulisan, atau dengan metode-metode lainnya. Ini nanti akan dipandu oleh Bapak dan Ibu fasilitator di kelasnya masing-masing. Tetap semangat anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan P5BK di SMK Negeri 2 Wonosari ini. Semoga ini akan menguatkan karakter Anda sekalian sebagai profil pelajar Pancasila. Demikian yang kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Darmadi, SPD Magister Engineering selaku Kepala SMK Negeri 2 Wonosari yang telah menyampaikan sambutan, kemudian membuka, sekaligus juga menyampaikan pengarahan kepada kita semua, terutama kepada putra-putriku SMK putra-putri siswa SMK Negeri 2 Wonosari yang sangat kita cintai. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi penyemangat buat kita untuk melaksanakan semua kegiatan dalam Pekan P5BK di SMK Negeri 2 Wonosari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, sebelum acara kita tutup, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kontrak belajar. Anak-anakku sudah melakukan penandatanganan pada saat awal masuk sebagai siswa SMK 2 Wonosari. Ya,
Sehingga pada hari ini tidak ada penandatanganan, hanya nanti kalian akan mencermati surat pernyataan yang sudah kalian isi akan di-share oleh Bapak Ibu fasilitator untuk bisa kalian cermati. Silahkan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh fasilitator dan Bapak Ibu fasilitator. Kemudian kami akan menyampaikan kegiatan secara global Pekan P5BK kita, bahwa Pekan P5BK ini nanti terdiri dari kegiatan daring dan kegiatan luring. Nah, untuk kegiatan luring, sesinya itu sama dengan sesi pada saat PTMT. Jadi, kalau sesi 1 ya berarti jam 7 sampai 10, sesi yang kedua adalah setengah 1 sampai setengah 4. Kemudian jadwal secara lengkap nanti akan kami bagikan pada para siswa satu-satu, baik berupa hard copy, dan nanti soft copy juga akan kita share melalui Bapak Ibu fasilitator. Yang seterusnya adalah nanti pada saat akhir dari Pekan P5BK ini akan ada display atau pameran hasil karya P5BK kalian. Baik karya berupa tulisan, berupa leaflet, atau berupa misalnya ada berupa suara, berupa video, berupa yang lain lagi, karya-karya yang lain dalam bentuk tulisan maupun lisan maupun video nanti akan kita pamerkan atau kita display sebagai hasil karya kalian. Kemudian perlu kami sampaikan anak-anakku terutama bahwa hari ini pembukaan, tetapi sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum acara pembukaan pada hari ini. Terutama adalah kegiatan belajar bersama expert, baik expert dari industri, dari wirausahawan, dari alumni, dan seterusnya. Nah, goal dari kegiatan Pekan Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja yang akan berakhir tanggal 3 Desember nanti adalah bahwa di diri kalian akan terbangun insya Allah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi yang sudah disampaikan secara jelas oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, profil itu akan dibangun dalam semua kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kegiatan daringnya anak-anakku ini tidak hanya hari Senin sampai Jumat. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan daring ini hari Senin sampai hari Minggu. Jamnya tidak harus jam belajar, bisa jam malam boleh. Misalnya kalian melakukan refleksi, kalian bisa lakukan kapan saja, misalnya malam hari. Tapi secara kuantitas jam harus terpenuhi. Nah, profil pelajar Pancasila itu akan terbangun di diri kalian itu jika kalian itu melakukan refleksi. Melakukan refleksi, akhirnya nanti akan ada internalisasi nilai-nilai. Nah, kalau sudah menginternalisasi nilai-nilai, sudah terjadi internalisasi, nanti nilai-nilai itu akan mengkristal di dalam diri kalian sehingga akan membentuk sebuah profil, sebuah karakter yang kita harapkan bersama. Nah, profil pelajar Pancasila dari refleksi, internalisasi, dan kristalisasi tersebut itu akan bisa kalian bangun di diri kalian, lakukan prosesnya, semua proses yang selama 3 minggu ke depan ini, kalian berusaha untuk menikmati prosesnya itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, sepenuh hati kalian, sepenuh jiwa kalian, sepenuh fisik kalian, sepenuh pikiran kalian, dengan penuh kesadaran. Kalau itu tidak dilakukan dengan kesadaran, kalian terpaksa tidak sepenuh jiwa, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh fisik, tidak sepenuh pikiran, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, tidak gembira, maka kalian tidak akan bisa menginternalisasi dan mengkristalisasi nilai-nilai yang dibangun selama kalian melaksanakan proyek yang akan digambarkan oleh Bapak Ibu fasilitator.
Nah, itu saja pesan dari kami, tim P5BK SMK Negeri 2 Wonosari. Kami sangat berharap bahwa kalian menikmati proses ini sehingga nantinya kalian akan menjadi siswa-siswi SMK Negeri 2 Wonosari yang sudah lulus maupun masih belajar di sini menjadi siswa-siswi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di depan. Ini bukan untuk sekolah, tapi ini adalah untuk kepentingan kalian sendiri, baik di masa sekarang maupun terutama untuk meraih masa depan yang kalian cita-citakan. Demikian tambahan dari kami. Nanti akan dilanjutkan dengan, setelah kita tutup, akan dilanjutkan dengan oleh fasilitator kelas masing-masing. Hari ini seperti biasa, maka sesi luring akan kita selesaikan sampai jam 10 kurang lebihnya. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi daring di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan ya putra-putriku yang sangat-sangat cintai. Baik, anak-anakku dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang terakhir penutup, tapi kami mohonkan sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita tutup pembukaannya, kemudian dilanjutkan oleh fasilitator, maka kami mohonkan kepada Bapak Ahmad Afandi untuk memimpin berdoa, semoga dengan doa yang akan kita panjatkan bersama-sama ini, maka nanti tujuan akhir dari kegiatan pekan semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama-sama, maka tujuan dari Pekan P5BK SMK Negeri 2 Wonosari ini dapat kita peroleh hasil yang sebaik-baiknya. Kepada Bapak Ahmad Afandi, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Bekti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Wonosari, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Panitia, Fasilitator dan Kofasilitator kegiatan P5BK, seluruh siswa kelas 10 yang berbahagia. Izinkan untuk kita mulai dan juga kita pimpin untuk doa bersama, dan mohon izin juga kita menggunakan tata acara agama Islam. Untuk yang beragama selain Islam kami persilahkan sesuai dengan tata doanya masing-masing. Untuk itu mohon bersama-sama mari kita awali, kita ikhlaskan untuk bisa bermunajat kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang kita harapkan, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi kegiatan kita mendapat kemudahan, dilancarkan dan ridhonya, sehingga membawa kebaikan dan kemajuan untuk SMK Negeri 2 Wonosari khususnya, dan juga untuk siswa-siswi pelajar SMK Negeri 2 dan pelajar Indonesia. Mohon izin untuk mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau, kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan dan mengabulkan segala permohonan hamba-hamba. Untuk itu, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu ya Rabb atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Amin. Pada saat ini kami hadir bersama walaupun dalam keterbatasan dalam acara pembukaan kegiatan Pekan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja di SMK Negeri 2 Wonosari. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang telah kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, membawa rahmah, taufik serta hidayah-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Karim,
Engkaulah sumber segala ilmu. Akan banyak ilmu yang akan kami dapatkan dalam kegiatan ini. Akan banyak pula pengalaman baru yang akan kami lalui. Akan banyak nada, kenangan indah yang akan kami rasakan. Untuk itu, berkahilah sekolah kami, guru dan karyawan sekolah kami, para peserta didik kami, seluruh orang tua yang telah berjuang tenaga, sekuat upaya menemukan kewajiban, mengantarkan anak-anak kami dengan satu asa yang mulia, juga seluruh instansi dan lembaga yang telah bahu-membahu bersama dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, ya Maha Aziz, sungguh kami ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, akan tetapi di hadapan kami terbentang luas, terbentang tegas, terbentang tugas yang amat berat. Jadikan nilai kemuliaan di sisimu, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui sifat-sifat-Mu yang Maha Aziz. Kami memohon kehadiran dan kekuatan lahir batin kami, serta karunialah kami segala taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus kami, sehingga terwujud cita-cita dan harapan kami menjadi pelajar-pelajar yang berkarakter, menjadi profil pelajar Pancasila, yang beriman dan bertakwa kepadamu serta berakhlak mulia, yang berkebinekaan global, yang bergotong royong, yang berkreativitas, bernalar kritis dan mandiri. Ya Allah yang Maha memberikan barokah, berikanlah kami keteguhan hati, semangat juang dalam belajar yang tinggi untuk meningkatkan prestasi. Jauhkanlah kami dari sifat malas, segala fitnah dan pengaruh setan yang ada dalam diri kami. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan segala bala, hindarkanlah kami dari segala penyakit zahir dan batin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan pemimpin kami, dan segala bentuk kedhaifan yang pernah kami laksanakan sepanjang kami. Terimalah doa dan minta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa ijabah atas doa-doa dan usaha kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang sangat kami banggakan. Acara pembukaan sudah selesai, kita akan masuk acara yang keempat, yaitu penutup. Pesan dari tim adalah dan dari sekolah, terutama kepada putra-putriku, marilah dengan kegiatan ini, dengan PTMT ini, kita tetap jaga prokes, tetap jaga imun, jaga iman, agar kita tetap aman. Salam Smakadano, jati diri, prestasi, harmoni, STM Jaya. Mari kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama selain Islam kami persilahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami atas nama tim P5BK SMK Negeri Donosari, jika ada banyak kurangnya dalam penyelenggaraan kegiatan pada pagi siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga keikhlasan kita bersama ini menjadikan berkah untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk putra-putri SMK Negeri Donosari, dan untuk SMK Negeri Donosari yang kita cintai dan kita banggakan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya kalau ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan di menikmati lagu
kepadamu negeri